Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Nika dari D3 Perawatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraktur atau patah tulang. Yang pertama yaitu ada pengertian dari fraktur atau patah tulang, yaitu terputusnya kontinuitas jaringan tulang ini bisa diakibatkan oleh roda paksa ataupun tekanan eksternal, bisa juga dengan trauma. Yang kedua, jenis-jenis dari fraktur ataupun patah tulang terbagi menjadi dua, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Bedanya yaitu untuk fraktur terbuka adalah patah tulang yang diikuti dengan adanya permukaan ataupun robekan pada kulit yang mengakibatkan si luka tersebut terbuka. Kemudian yang kedua yaitu ada fraktur tertutup. Kalau untuk fraktur tertutup yaitu fraktur dia itu masih di dalam tubuh kita dan tidak tampak oleh mata kita sendiri, sehingga untuk fraktur tertutup ini untuk jaringan kulitnya itu tidak terjadi permukaan ataupun robekan yang mengakibatkan hubungannya dengan dunia luar. Kemudian yang berikutnya ada fraktur yang digolongkan, yakni fraktur komplit dan inkomplit. Nah, untuk fraktur komplit adalah fraktur ataupun patah tulang ketika si tulang itu dia membelah dengan cara sempurna. Misalkan ini tulang. Nah, dia bisa membelah dengan cara lurus dan menyilang, dan itu pun patah. Fraktur inkonflik itu terjadi dia hanya berbentuk serabut saja. Jadi untuk fraktur inkonflik ini adalah si tulang maupun posisinya bentuknya dia tetap. Tanda dan gejala patah tulang yang pertama yaitu deformitas. Untuk deformitas atau bahasa umumnya itu adalah perubahan bentuk. Yang kedua yaitu ekimosis. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya spasmos atau dalam bahasa biasanya itu yang disebut dengan kram. Etiologi fraktur. Yang pertama, sewaktu tulang patah, pendarahan biasanya terjadi di sekitar tempat patah ke dalam jaringan lunak, sehingga tulang tersebut, jaringan lunak juga bisa mengalami kerusakan. Bila itu terkontrol, pembengkakan akan mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan, obstruksi darah total, dan berakibat anoreksia, mengakibatkan kerusakan serabut, syaraf maupun jaringan otot. Manifestasi klinis fraktur secara tipikal adalah munculnya nyeri yang diikuti oleh adanya pembengkakan. Tanda-tanda yang umum terjadi meliputi nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang diimobilisasi, deformitas ekstremitas akibat pergeseran fragmen pada fraktur lengan atau tungkai. Pemendekan tulang akibat kontraksi otot yang melekat di atas dan di bawah tempat fraktur, gravitasi, pembengkakan, dan perubahan warna lokal. Lalu yang berikutnya, apa sih penata laksanaan untuk mengalami patah tulang? Baik itu terjadi di jalan raya maupun di jalan umum, baik di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Yang pertama itu imobilisasi. Imobilisasi adalah tidak menggerakkan bagian tubuh yang mengalami fraktur. Mengapa diimobilisasi? Hal ini untuk menghindari khususnya pada fraktur komplit. Dia akan menyebabkan goresan ataupun pemukaran pada otot yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan luka, khususnya ini pada fraktur yang terbuka. Hal ini untuk menghindari terjadinya infeksi pada luka tersebut ataupun kotoran-kotoran yang bisa masuk ke dalam luka akibat fraktur terbuka tadi. Kemudian yang terakhir yaitu apabila setelah operasi sebaiknya konsultasi dengan dokter ataupun fisioterapi. Hal ini untuk mengetahui perkembangan si fraktur tersebut, apakah ada perbaikan ataupun ada perburukan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi mengenai fraktur ataupun patah tulang. Atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.